Pemirsa, jengkol pastinya identik dengan bau ya. Tapi di sebuah kedai di kawasan Keramat Jati, Jakarta, aneka menu jengkol tersedia dan yang istimewa, jengkol diolah sedemikian rupa hingga tidak berbau. Beragam olahan jengkol mulai dari balado jengkol, sambal ijo jengkol, hingga tongseng jengkol tersedia di kedai Republik Jengkol di Jalan Kerja Bakti, Keramat Jati, Jakarta Timur. Salah satu menu olahan favorit di kedai ini ialah tongseng jengkol. Pemilik kedai mengaku memiliki cara tersendiri untuk mengolah jengkol. Mulai dari proses pemilihan jengkol yang tua dengan bentuk bulat, membuat rasa jengkol tidak pahit. Selain itu, untuk merontokkan zat kapur dalam jengkol, sang penjual mengolah jengkol dengan bumbu rempah. Tak hanya itu, daun jeruk dan serai juga membantu menghilangkan aroma bau jengkol. Jengkol di sini sudah hampir tidak berbau dan rasanya tetap enak. Dua, menunya lebih bervariasi ya. Ada apa aja, Pak? Favoritnya itu ada tongseng. Para pelanggan di kedai jengkol ini mengaku ketagihan dengan menu santapan olahan jengkol yang dibuat, hingga terasa lembut saat digigit dan tidak bau seperti jengkol pada umumnya. Nggak tahu kenapa sih tiba-tiba suka, karena yang saya rasain tuh apa ya, legit. Terus nggak ngerasa keras. Saya pertama makan jengkol karena keras, jadi bikin saya nggak mau. Pas saya makan di sini tuh legit, terus nggak begitu bau gitu loh. Saya rasa tuh nggak begitu bau. Beda dari yang jengkol-jengkol yang di warung lain gitu. Agak lembut, terus ya nomor satu itu nggak bau sih di mulut. Menurut saya enak. Menu olahan jengkol ini dibanderol dengan harga terjangkau, mulai dari Rp15.000 hingga Rp30.000. Kedai ini buka mulai dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Dari Jakarta, Armalina, Jeremy Jessin, iNews melaporkan. Pemirsa, di Bandung, Jawa Barat, ada wisata kuliner gurita dan lobster yang nikmat. Makanan ini digemari oleh warga lokal maupun luar kota sehingga selalu ramai tiap akhir pekan. Ini dia gurita versi jumbo yang menjadi salah satu menu andalan di sebuah rumah makan seafood di Pasir Koja, Kota Bandung, Jawa Barat. Dilengkapi dengan kerang hijau, telur, sayuran, wortel, dan jagung, gurita jumbo bancakan ini dapat menggugah selera Anda. Berbahan dasar gurita besar, sambal, bawang merah, bawang putih, dan parsley, gurita sudah dipresto selama 30 menit, kemudian digoreng. Gurita jumbo pun siap dihidangkan. Masih terasa kurang? Di sini lobster cheesy juga siap menggoyang lidah Anda. Untuk pembuatannya cukup mudah. Lobster yang telah dibersihkan langsung dimasukkan ke dalam wajan panas beserta beragam sausnya. Tambahan keju lele di atas lobster membuat lobster semakin nikmat. Si parah, legit banget, enak banget. Nggak alot, ini bumbunya aja sampai meresap ke dalam nih. Buat kalian pecinta seafood loh, wajib datang ke sini. Kalau di Bandung sih baru kali ini nemu nih lobster sejumbo ini. Kalau misalkan untuk ukuran gurita itu kita bisa pilih sendiri, nanti kita bisa custom. Jadi kalau misalkan porsi guritanya nanti disesuaikan sama harganya. Untuk bisa menikmati kelezatan gurita jumbo bancakan ini, Anda perlu merogoh kocek sebesar Rp375.000. Sementara untuk lobster cheesy cukup dengan harga Rp350.000 per kilogramnya. Bagi Anda pecinta seafood, tidak ada salahnya untuk menikmati dua menu ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, ingin menikmati makanan berkuah nikmat dan juga hangat, sop lidah lamuru di Makassar bisa jadi pilihan. Sop lidah lamuru asuhan Ibu Rina merupakan rumah makan yang berdiri sejak tahun 1970-an dan memiliki resep masakan turun-temurun.
Melanjutkan tradisi rumah makan ini kini memiliki 3 cabang di Kota Makassar. Cukup dengan merogoh kocek Rp38.000, pembeli sudah bisa menikmati semangkok sup lidah. Tidak hanya isian lidah, pembeli juga bisa meminta pilihan isian yang lain seperti paru, jantung, pipi, hati, dan daging. Di masa pandemi ini, Ibu Rina bisa menjual hingga 1.000 mangkok setiap harinya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Nana Jamal, iNews melaporkan. Beralih ke informasi, seekor ular piton sepanjang 3 meter dengan berat sekitar 10 kg yang kepergok warga memangsa 2 ekor ayam di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Tim Animal Rescue Damkar Kota Waringin Barat turun tangan untuk evakuasi ular. Tim Animal Rescue Damkar Kota Waringin Barat mengevakuasi ular piton di sebuah kandang ayam milik warga di Jalan Said Abdullah, Kecamatan Kumai. Ular ditangkap saat akan memangsa 2 ekor ayam. Keberadaan ular sepanjang 3 meter ini diketahui warga setelah mendengar suara berisik dari kandang ayam pada Minggu pagi. Sebelum subuh, terdengar suara mencurigakan di belakang. Entah itu suara apa, tadi dilihat ada seekor ular piton melingkar di kandang ayam dan memangsa ayam 2 ekor. Yang bersamaan, si warga ini kemudian melapor ke Mako Damkar. Dan di lokasi memang kami temukan adanya ular. Tim kami bahwa ular ini sudah yang kesekian kali ya mengintai mangsa ayam yang ada di kandang tersebut. Dan memang alhamdulillah kiraan panjang sekitar 3 meter. Ular sampai masuk pemukiman warga karena habitatnya tergerus perkebunan dan pemukiman. Selanjutnya, ular diserahkan ke kantor BKSDA Kalteng SKW 2 Pangkalan Bun untuk dilepas liarkan di Suaka Marga Satwa Lamandau. Dari Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Jari seorang remaja putri di Medan bengkak selama 1 minggu akibat terjepit cincin. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena petugas kesulitan memotong cincin itu. Inilah proses evakuasi pemotongan cincin yang dilakukan di markas Komando Dinas Pencegahan Pemadam Kebakaran Medan, Sumatera Utara. Dengan menggunakan gerinda mini dan plat besi, petugas langsung memotong cincin yang sudah terjepit selama sepekan sehingga mengakibatkan jari remaja putri ini membengkak. Petugas sempat mengalami kesulitan karena cincin berbahan babet sehingga mengeluarkan hawa panas saat pemotongan berlangsung. Setelah pemotongan selama 1 jam, petugas akhirnya berhasil melepaskan cincin dari jari korban. Anak kecil, jarinya nggak bisa kebuka cincinnya kan gitu kan. Saya ke depan, saya tengok, betul. Aku rasa satu SMP perempuan. Nah, terus saya tengok-tengok, ya saya eksekusi, saya potong pelan-pelan. Jari korban sudah terjepit cincin selama seminggu sehingga mengalami pembengkakan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan tanggul sungai di Jepara jebol. Akibatnya ratusan rumah di Kecamatan Donorojo terendam banjir. Banjir dengan ketinggian 50 cm melanda warga Desa Celering, Kecamatan Donorojo, Jepara, Jawa Tengah. Sebelumnya, ketinggian banjir mencapai lebih dari 1 meter. Sebagian warga sudah dievakuasi ke lokasi yang lebih tinggi agar terbebas dari banjir. Banjir terjadi pada Minggu jam 6 pagi akibat curah hujan tinggi sejak Sabtu malam, hingga mengakibatkan Sungai Ngasem jebol di 3 titik. Masuk rumah jam 6 pagi, Pak. Masuk rumah. Hujan semalam. Tadi masuk rumah sampai berapa sebenarnya? Ya kira-kira setengah meter. Kalau sini, kalau mereka lebih dalam, Pak. Kalau yang daerah RT 6. Banjir di Desa Celering, Dukuh Pasokan ini berdampak pada RT 3, RT 4, RT 5, RT 6. Dan yang paling parah adalah di RT 3 sama RT 6. Jadi yang terdampak ini ada kurang lebih 769 jiwa yang terdampak ini dari RT 3, 4, 5, 6 itu.
Ini akibat apa banjirnya nih, Mas? Akibat ini dari ada 3 titik tanggul Sungai Ngasin yang jebol. Dari data BPBD Jepara, banjir berdampak terhadap 769 warga di 4 RT di Desa Celering. Sejumlah bantuan juga sudah disalurkan ke warga terdampak. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Mandi di sungai bersama 4 rekannya, seorang bocah di Pekalongan tewas terseret arus sungai. Petugas kepolisian bersama warga melakukan evakuasi jasad seorang bocah yang tenggelam di bendungan Desa Brondong, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah pada Minggu siang. Jasad bocah yang diketahui bernama Danang Febrian, usia 10 tahun, tersangkut di pintu air bendungan setelah sebelumnya hanyut sejauh 800 meter. Korban warga Desa Kuterejo, Kecamatan Kajen, sebelumnya mandi bersama 4 orang temannya di sungai sebelah selatan pintu air bendungan Brondong. Diduga karena arus air sungai sangat deras, korban terbawa arus dan tidak sempat ditolong oleh rekan-rekannya. Akibat derasnya air sungai, korban baru ditemukan setelah pencarian hampir 2 jam. Jasad korban ditemukan tersangkut pintu air bendungan setelah warga membuka pintu air bendungan. Itu dari sana langsung ke sini terseret air dan meninggal. Itu korban udah meninggal berarti? Ya, udah meninggal. Udah meninggal. Terus langsung dievakuasi, Pak? Ya, langsung. Usai dievakuasi, jasad korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dilakukan pemakaman. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Seorang anggota TNI Angkatan Darat tewas akibat tusukan senjata tajam usai dikeroyok sejumlah orang di wilayah Penjaringan, Jakarta. Salah seorang terduga pelaku pengeroyokan telah diamankan oleh pihak kepolisian sektor Penjaringan. Seorang anggota TNI Yoni Frider 303 menjadi korban pengeroyokan sejumlah orang saat melintas di Jalan Inspeksi Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta. Pratu Sahdi tewas dengan luka tusukan senjata tajam saat pengeroyokan terjadi. Sementara satu korban lainnya yang merupakan rekan Pratu Sahdi masih dirawat di rumah sakit. Peristiwa terjadi saat kedua korban melintas di Waduk Pluit, lalu berhenti sesaat untuk buang air kecil. Namun tiba-tiba saja sekelompok orang mendatangi mereka. Para pelaku yang sedang mencari seseorang bertanya kepada korban hingga terjadi perdebatan yang kemudian berbuntut aksi pengeroyokan. Saat ini seorang terduga pelaku pengeroyokan telah ditangkap oleh jajaran Polsek Metro Penjaringan. Informasi seperti itu. Ada beberapa saksi sudah kami lakukan pemeriksaan terkait masalah yang melihat langsung pada saat di kejadian semalam di Waduk Pluit. Kurang lebih beberapa saksi sudah melakukan pemeriksaan. Sebuah minibus menabrak minimarket di kawasan Padalarang, Bandung Barat. Akibatnya seorang pembeli terluka dan dibawa ke rumah sakit. Warga berhamburan saat mendengar bunyi keras yang datang dari arah sebuah minimarket yang berada di kawasan Panaris, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu malam. Bunyi tersebut berasal dari sebuah kendaraan minibus yang menabrak dan langsung masuk ke dalam minimarket. Akibatnya, seorang warga yang sedang bertransaksi di minimarket terpaksa dibawa ke rumah sakit lantaran mengalami luka akibat diseruduk mobil. Sementara sejumlah barang dagangan di dalam minimarket berantakan. Menurut saksi, kendaraan tersebut datang dari arah atas, tiba-tiba langsung belok dan menabrak minimarket. Juga duduk, mobil tuh ya sekitar 30, kecepatan 30 langsung masuk, langsung ke kiri, langsung ke Alfa. Cowok yang sebelah, yang bawa supir cowok, yang sebelah kirinya cewek. Posisi lagi sepi, ada satu orang yang lagi bayar aja. Itu korban salah satunya, kakinya yang sobek. Peristiwa kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Cimahi. Dari Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam cara dilakukan untuk menarik minat anak kelompok usia 6 hingga 11 tahun
agar mau divaksin COVID-19. Di Matraman, Jakarta, aparat kepolisian berinisiatif menjemput langsung anak-anak yang hendak melakukan vaksinasi menggunakan kendaraan odong-odong dan hadiah uang. Inilah yang dilakukan aparat kepolisian sektor Matraman, Jakarta Timur, guna menarik minat anak kelompok usia 6-11 tahun agar melakukan vaksinasi COVID-19. Dengan menggunakan kendaraan odong-odong hingga mobil patroli kepolisian, puluhan anak mendapatkan pelayanan penjemputan gratis dari rumah mereka menuju gerai vaksinasi yang berada di Gor Matraman, Jakarta Timur, Minggu siang. Meski sempat takut dan cemas akan jarum suntik, namun anak-anak tersebut akhirnya bersedia untuk divaksin COVID-19. Selain mendapatkan layanan antar jemput dari pihak kepolisian, puluhan anak-anak yang telah divaksin juga mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp100.000 yang diberikan langsung oleh Kapolsek Matraman. Alhamdulillah. Bisa rasanya divaksin gimana tadi? Bisa aja. Kamu baru sekali atau belum? Baru. 2 kali. Kamu ke 6. Senang ya dapat? Ya. Nanti uangnya buat apa? Simpen aja dulu. Simpen dulu, nantinya ditabung. Pemberian hadiah berupa uang tunai diharapkan dapat meningkatkan antusiasme anak-anak yang belum melaksanakan vaksinasi. Kita berbagi ya, berbagi, memberi santunan kepada anak-anak juga biar semangat. Kita bikin himbauan, silakan vaksin hari Minggu di Gor Matraman ya, nanti kita berikan santunan. Jadi terlihat antusias agak banyak adik-adik dari yang berlibur, yang pesantren atau dari yatim piatu. Vaksinasi kelompok anak usia 6-11 tahun ini ditargetkan dapat dilakukan terhadap 500 orang anak, terutama pada momen libur akhir pekan seperti saat ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sejumlah robot dan badut mewarnai kegiatan vaksinasi anak yang digelar jajaran Polres Metro Jakarta Selatan di kawasan wisata Ragunan. Sementara itu, Polsek Kalideres menggelar vaksinasi anak secara door-to-door. Jerit tangis mewarnai kegiatan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun yang digelar Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Kegiatan vaksinasi ini dilakukan secara door-to-door di pemukiman padat penduduk di Kampung Tabaci, Kalideres, Jakarta Barat. Banyaknya anak-anak yang takut dengan jarum suntik membuat petugas kepolisian dan nakes harus ekstra sabar dan hati-hati selama proses vaksinasi. Vaksinasi door-to-door ini pun disambut positif oleh para orang tua, apalagi di tengah pertumbuhan angka suspek pasien Omikron yang tentu membuat para orang tua khawatir. Enggak, biasanya cuman ini kan karena lihat temennya ya. Biasanya sih nggak nangis dia. Orang di Puskesmas juga nggak pernah nangis. Nggak pernah nangis ya, Bu ya? Iya. Ini karena lihat temennya aja. Gimana Bu, udah divaksin gini Bu? Ya saya sih berharap mudah-mudahan nggak kena ya. Walaupun kena nggak parah-parah banget. Yes. Target anak-anak usia 6-11 tahun yang divaksin sekitar puluhan. Kenapa memilih daerah Kumuh sendiri sih Pak? Daerah selama hari ini. Jadi selain sekolah, juga daerah-daerah yang sulit terjangkau. Makanya kami langsung datang dengan cara mendatangi dari pintu ke pintu. Sementara itu, aksi sulap sejumlah robot dan badut mewarnai kegiatan vaksinasi anak yang digelar jajaran Polres Metro Jakarta Selatan di kawasan wisata Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Lokasi ini dipilih sebagai upaya menjemput bola demi mempercepat vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun. Ya, menghadirkan ini untuk mencari minat anak-anak, ya, terutama bagi pengunjung yang di luar Pasar Minggu ataupun Jakarta Selatan untuk menyerbu lokasi. Untuk mempercepat proses vaksinasi, Polres Jakarta Selatan akan menggelar kegiatan vaksinasi anak ini sampai tanggal 19 Januari mendatang. Dari Jakarta, Miftahul Gani dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Pemerintah memprediksi puncak kasus COVID-19 varian Omikron akan terjadi di pertengahan bulan Februari hingga awal Maret. Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan mengatakan penambahan kasus Omikron saat ini sudah didominasi oleh transmisi lokal dibanding yang berasal dari pelaku perjalanan luar negeri.
trajektori kasus COVID-19 di Afrika Selatan, puncak gelombang Omikron diperkirakan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret ini. Namun, pemerintah akan melakukan berbagai langkah mitigasi agar peningkatan kasus yang terjadi lebih landai dibandingkan dengan negara lain, sehingga tidak membebani sistem kesehatan kita. Berbagai langkah yang dilakukan adalah penegakan protokol kesehatan dan lagi-lagi akselerasi vaksinasi itu sangat penting. Dan pengetatan mobilitas akan kita menjadikan opsi terakhir untuk dilakukan. Tapi kami menghimbau kalau di kantor tidak perlu 100%, ya tidak usah 100% yang hadir. Jadi diatur saja, melihat situasinya apakah dibikin 75% untuk 2 minggu ke depan. Itu saya kira bisa dilakukan asesmen oleh kantor masing-masing. Khususnya kantor, kalau industri saya kira tidak ada masalah. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, pemerintah menyadari cepat atau lambat akan terjadi peningkatan kasus seperti yang terjadi kemarin, di mana telah menyentuh angka 1054 kasus per hari. Terakhir kita mencapai angka tersebut adalah pada tanggal 11 Oktober 2021 yang lalu. Tapi sore ini, hari ini juga menurun, kembali di bawah 1000, yaitu 800 sekian. Dari data tersebut, kasus transmisi lokal sudah lebih tinggi dari kasus transmisi yang disebabkan oleh para pelaku perjalanan luar negeri. Kasus didominasi oleh wilayah Jawa Bali, terutama Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan kenaikan kasus Jawa Bali juga terlihat pada Provinsi Jawa Barat dan Banten. Hal tersebut didorong wilayah mereka yang masih masuk dalam aglomerasi Jabodetabek. Perlu kami sampaikan bahwa hingga saat ini kasus kematian masih terus terjaga. Meskipun terjadi peningkatan kasus cukup signifikan, namun sampai hari ini belum ada angka kematian akibat Omikron. Namun berkaca dari negara lain, gelombang Omikron dapat meningkat dengan cepat. Berdasarkan proyeksi yang kami lakukan, kami kembali memprediksi bahwa peningkatan kasus berpotensi naik lebih tinggi di Provinsi DKI Jakarta jika kita semua tidak hati-hati. Saya ulangi, kami memprediksi bahwa peningkatan kasus berpotensi akan naik lebih tinggi di Provinsi DKI Jakarta bila kita semua tidak hati-hati. Jadi kita ini semua bertanggung jawab untuk kita.